Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ilham Wahidudin dari kelas 3E. Di sini saya akan menjelaskan aplikasi yang telah saya buat, yaitu Firebase Authentication. Saya coba dulu aplikasinya, kemudian saya jelaskan, kemudian codingannya. Kita coba register dulu, masukkan email, kemudian nama, kemudian passwordnya, dan alamat, kemudian nomor telepon. Kita coba register. Oke, dia berhasil. Dan kita coba dicek di authentication-nya, dia juga masuk apa yang kita masukkan tadi, dan di Firestore-nya juga masuk. Dan sebelum kita ini nggak bisa login karena belum diverifikasi emailnya. Kita coba dulu aja. Dia nggak akan masuk. Email belum terverifikasi, kita harus mengverif terlebih dahulu. Caranya kita buka email saya, email, kemudian kita verif. Ini indication-nya. Oh, salah. Yang ini yang terbaru. Oh, apa yang bawah ini? Oh, email Anda terverifikasi. Sekarang Anda dapat login dengan akun. Kita coba login. Kita sign lagi. Berhasil. Kita coba klik button profile dan menampilkan profile. Kemudian button users. Dia akan menampilkan list view data-data user yang terdapat yang sudah mendaftarkan pada authentication. Kemudian kita kembali. Kemudian logout, dia akan logout. Ya, ada dialog, kita pilih ya biar. Oke, saya akan menjelaskan pada codingannya. Di sini saya membuat 4 activity. Kita jelaskan. Di sini saya membuat class main activity, dia mana dia inherit dengan app compat activity dan implement dengan interface view .onClick listener. Nah, di sini ketika dia create, di sini saya membuat komponen objek atau static pada Java, di mana var tag ini, property tag ini menyimpan main activity.class.simplename. Kemudian di sini saya juga membuat property let init, yaitu out yang tipe datanya berupa Firebase Authentication, dan DB yang tipe datanya berupa Firebase Firestore. Nah, ketika on create, dia akan menghubungkan out ini, property out ini dengan Firebase out, dan untuk DB ini akan menghubungkan dengan Firestore. Nah, di sini langsung saja ke method onClick. Nah, sini ketika method onClick saya btn onClick, saya klik btn login, dia akan mengecek apakah dia akan mengambil data email dan password. Kemudian dan mengecek apakah email kosong. Jika kosong, dia akan keluar error. Dan selanjutnya, apakah data email sudah sesuai aturan email maksudnya. Nah, jika tidak sesuai, maka juga dia akan mengeluarkan error email tidak valid. Kemudian dicek lagi apakah data password kosong dan password kurang dari 8. Yang tahu errornya seperti ini contoh. Kasih ini, dia akan keluar email tidak valid. Coba klik password. Seperti ini. Kemudian saya ada
r.id SIGUP, ini button SIGUP. Dia ketika diklik dia akan memindahkan kita ke activity SIGUP activity. Nah, sini nanti di ini dan setelah dicek itu dia akan masuk ke function login, yaitu memasukkan email dan password. Nah, di function login dia akan menghubungkan out dengan, dia akan mengecek outnya. Di sini saya menggunakan check-in with email dan password, di mana ketika sukses dia akan mengecek apakah tugas sukses. Nah, setelah dicek data sukses, dia akan masukkan ke dalam variabel current user, yaitu out.current usernya, dan dicek lagi apakah variabel current user itu kosong. Jika apakah variabel itu tidak kosong, jika tidak kosong maka akan dicek lagi apakah variabel current user dan emailnya sudah diverifikasi. Jika sudah, dia akan masukkan variabel email. Nah, variabel email ini out.current user.email ini ke dalam variabel email dan mengambil data pada Firstore, yaitu di mana collectionnya user dan dokumennya sesuai dengan email, mengambil fieldnya di Firstore. Dan jika sukses mengambil data dari Firstore, dia akan masukkan passwordnya pada variabel password, dan namanya pada variabel nama, dan alamat pada variabel alamat, dan nomor telepon pada variabel nomor telepon. Setelah diambil, kemudian dikirim datanya menggunakan intent. Kemudian ini jika current user tidak berisi 0, dia tidak terverifikasi, dia akan mengeluarkan TOAS email belum terverifikasi. Jika email salah, ini dia akan mengeluarkan TOS email password salah, seperti itu. Kemudian lanjut lagi ke SIGUP register. Nah, di kelas register ini saya juga inherit dengan app compat activity dan implement dengan view.onClick interface. Nah, di sini saya membuat komponen objek untuk tagnya, yaitu SIGUP activity, dan property let initnya untuk out Firebase authentication, tipe datanya, dan DB dengan tipe data Firebase Firstore, dimana ketika on create metode on create saya menghubungkan out dengan Firebase out dan DB dengan Firebase Firstore. Langsung saja ke metode on create. Nah, di sini di button register. Nah, ketika saya klik button register, ini dia akan mengambil data email, password, nama, alamat, nomor telepon, dan kemudian dicek apakah data email itu kosong. Jika kosong, dia akan melakukan error dan mengecek apakah pattern email itu sesuai. Jika tidak sesuai, dia akan mengeluarkan error, dan ini akan mengecek apakah data password itu kosong dan password kurang dari 8. Nah, jika salah satu ini termasuk, maka dia juga akan mengeluarkan error. Kemudian di sini apakah data nama itu kosong. Jika kosong, dia akan memasukkan mengasihkan error nama pada field nama, dan ini juga alamat, nomor telepon. Kemudian ketika diklik itu, kemudian di sini ditampung semua datanya, ditampung pada hashmap user data, dimasukkan pada hashmap user data, kemudian dikirim ke register user pada function register user, di mana parameternya yaitu email berupa string, password berupa string, dan user data berupa hashmap, di mana hashmapnya yaitu key-nya string dan value-nya string. Nah, pada function
register ini property out, dia juga akan membuat create user menggunakan create data baru pada Firebase Authentication, di mana data parameternya yaitu email dan password. Jika sukses, jika komplit create-nya, dia akan mengecek apakah tugasnya itu selesai. Jika selesai, maka saya membuat properti variabel di mana berisi out.current user dan dicek lagi apakah current user tidak berisi nol. Jika tidak berisi nol, maka data current user ini update profile user profile change request, di mana display name-nya nanti berisi data registry nama. Kemudian di sini ketika ini sukses, saya memasukkan data hashmap ini ke dalam Firestore, di mana collection-nya users dan dokumennya berupa emailnya tersebut. Dan jika sukses nanti akan keluar TOS. Kemudian pada dashboard kita coba login, tadi sudah verifikasi, kita coba. Dan pada menu dashboard, pada dashboard activity dashboard, di sini saya membuat let variabel yang membuat properti let init var berisi out dengan tipe data Firebase out dan db berisi tipe data Firebase Firestore dan builder berisi tipe data alert builder, dimana ketika on create dia langsung menghubungkan ke Firebase-nya dan meng-create alert dialognya, builder meng-create alert dialognya. Dan ketika method on click, saya klik button profile, dia akan menampilkan alert dialog yang berisi nama dan email. Kemudian ketika saya klik button user, dia akan pindah activity ke user activity class Java. Terus ini ketika saya klik button logout, dia akan menampilkan TOS untuk logout dan memanggil function checkout. Dan ketika function checkout ini dia akan logout dari Firestore-nya. Setelah logout, dia akan redirect lagi ke main activity, yaitu ke menu ke activity login. Lanjut ke user activity. Pada user activity ini saya membuat properti f email berisi email, f alamat berisi alamat, f nama, f telepon berisi nomor telepon, dan db collection references untuk Firestore-nya, all user yang berisi release dan di dalamnya berupa hashmap yang nanti saya gunakan untuk recycle view list view maksudnya. Kemudian adapter, saya menggunakan tipe datanya simple adapter biar mudah. Kemudian ketika on create, saya meng-create variabel all user yang berisi release kosong. Kemudian pada metode on start, di sini saya menggunakan variabel db dengan collection user. Ketika sudah connect, dia akan memanggil function show data. Di function show data saya mengambil ini db-nya, pada collection-nya saya mengambil masing-masing field, kemudian field tersebut collection tersebut saya looping. Setelah dimana hasil loopingnya saya masukkan variabel doc, dan di doc ini nanti saya ambil satu-satu, di mana email, alamat, nama, dan telepon saya masukkan ke hashmap. Setelah masuk hashmap, saya masukkan ke release. Dan setelah masuk release, saya release tersebut
saya masukkan ke adapter, di mana adapter ini menggunakan dengan recycle view, list view maksudnya list view pada dengan list view pada adapter ini saya data-datanya tampilkan pada XML data user, di mana berisi email, dan ini kemudian setelah dimasukkan ke adapter, kemudian saya masukkan ke list view. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.